Bueno, Neymar tiene contrato ahí, lo veo difícil, lo veo muy difícil. Es que al final son jugadores que no son nuestros y cuando me preguntáis también por Lewandowski, al final no va a ser fácil, pero sí que nos tenemos que reforzar, esto es claro, ¿no? Neymar, a vostè, si el Barça estigués en condicions d'atacar el fitxatge, li agradaria recuperar Neymar? Gràcies. Bueno, hem de fer balanç del que es pot, del que no es pot, entens? Al final hem de prioritzar sobretot posicions, no? Hem de prioritzar molt les posicions que volem i després veure el que podem fer. Jo sóc positiu, no? També ho és el president i veurem. Home, Neymar és un futbolista que a mi no em desagrada, evidentment, no? Vuelvo a insistir, nosotros tenemos que hacer puntos de reflexión y la próxima temporada cambiar el espíritu, cambiar la mentalidad, hay que ponerle más ganas, hay que ponerle más fuerza en el terreno de juego, porque al fin y al cabo pues estamos representando una historia muy grandiosa y unos colores muy grandiosos, ¿no? Entre todos. Oke God, ulang coba-coba. Ya teman-teman, di awal video ini itu merupakan beberapa pernyataan Xavi Hernandez seusai pertandingan Barcelona menghadapi Villarreal. Update dulu ya, kita bahas ya. Ada beberapa yang ditanya wartawan. Pertama terkait tentang Neymar. Kan banyak lagi muncul spekulasi ketika Neymar datang ke Barcelona kembali dikait-kaitkan dengan Barcelona. Secara overall konkret dijawab oleh Xavi Hernandez, belum ada pembicaraan Xavi Hernandez dengan Neymar. Apakah Neymar balik lagi ke Barca? Itu clear ya. Itu sudah diklarifikasi oleh Xavi Hernandez di konferensi pers habis pertandingan Barca menghadapi Villarreal. Nah, tentunya dimention juga nama Lewandowski. Nah, persoalannya sekarang Lewandowski masih memiliki kontrak bersama Bayern Munich. Nah, di saat Lewandowski memiliki kontrak dengan Bayern Munich, tentunya itu tidak akan mudah bagi Barca untuk merekrut Lewandowski ataupun beberapa pemain yang sedang memiliki ikatan kontrak. Nah, alasan sulit kenapa? Seperti kita ketahui teman-teman, terkait tentang finansial yang dimiliki oleh FC Barcelona. Pun kita lihatlah nanti situasinya bagaimana terkait tentang Lewandowski. Sebab teman-teman hampir secara bersamaan, agen dari Lewandowski di salah satu media mengatakan bahwa Lewandowski memiliki kesempatan untuk pindah ke klub yang selalu dia impikan. Nah, di situ memang nggak dijelaskan kemana klub yang dia impikan itu, tapi kabarnya ke Barcelona. Mengapa Bayern menolak kesempatan ini untuknya? Jadi Bayern sekarang menahan-nahan tentang Lewandowski. Kemudian saya sebenarnya tidak berniat berbicara di depan umum. Saya sangat menghormati klub bersejarah seperti Bayern, tetapi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap pernyataan klub. Lewandowski ingin pergi musim panas ini dan tidak ada dari kita yang peduli dengan uangnya. Sebenarnya dia tidak merasa dihormati oleh Dewan sejak beberapa bulan sekarang ini terkait tentang kenyamanan. Bayern kehilangan Robert tidak hanya sebagai pesepak bola tetapi juga sebagai seorang pribadi. Manajemen Bayern mengatakan mereka akan mempertahankan Lewandowski hingga 2023. Ya, mereka dapat mempertahankan pemain itu selama 1 tahun lagi. Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak saya sarankan. Terakhir, Lewandowski adalah seorang pribadi, pria yang cerdas, dan dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya dan apa yang sedang direncanakan Bayern. Dia tahu klub ingin menggantinya dengan Haaland. Nah ini for your information ya teman-teman. Aku kan memiliki beberapa rekan-rekan agen yang secara intensif berkomunikasi, bukan hanya di Indonesia. Di luar juga ada beberapa agen yang memang aku sendiri kepo terhadap tentang situasi pemain A, B, C, D, E. Itu langsung aku meng-email agensi tersebut. Bahkan pelatih Persija Jakarta kemarin, Thomas Doll, kan aku berencana ingin melakukan interview eksklusif. Itu nggak aku hubungi Persijanya dulu, langsung aku menghubungi pihak agensi dari Thomas Doll yang ada di Jerman atau Swiss. Nah, kemudian pada saat itu mereka memberikan respon dan mengarahkan bagaimana untuk melakukan interview terhadap Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, teman-teman. Nah, kemudian pada saat itu diarahkan untuk menghubungi nomor kontak yang mereka beri dan akhirnya terrealisasi, tinggal menunggu waktu yang cocok antara aku dan Thomas Doll. Dan pastinya ketika Thomas Doll harus datang dulu ke Indonesia. Nah, terkait tentang itu teman-teman, bahwa
Ada juga yang mengatakan ini merupakan salah satu permainan agen dari Lewandowski, Zahavi teman-teman, untuk meningkatkan bargaining pointnya. Pun demikian, kalau misalnya kita melihat statement-statement yang disampaikan oleh agen Lewandowski ini, tampaknya ini bukan lagi permainan tentang untuk meningkatkan bargaining point daripada Lewandowski. Nah, karena Lewandowski di 2 poin mengatakan sekarang ini Lewandowski dibayar sudah tidak nyaman dan bukan diri asli dari Lewandowski itu sendiri. Dan yang paling terlihat dari Lewandowski ini ya di akhir pertandingan Bayern di Bundesliga ya kalau nggak salah, yang dia memiliki raut yang sedih dan memberikan apresiasi tepuk tangan kepada supporter Bayern Munich, dan itu mengindikasikan bahwa dia akan hengkang dari Bayern Munich. Nah, tentang Lewandowski ini kita lihatlah bagaimana kedepannya proses transfernya. Ini tergantung dari Barca juga untuk menyelesaikan kerjasama, perjanjian untuk meningkatkan finansial dari FC Barcelona agar bisa bergerak ke ke bursa transfer yang akan datang teman-teman. Sebab kalau misalnya nggak terrealisasi bakalan sulit Xavi juga untuk merekrut pemain-pemain ataupun mengubah pemain yang sedang dimiliki FC Barcelona ini untuk bisa merebut ataupun bersaing di musim depan. Oke, kita masuk ke pertandingan Barca menghadapi Villarreal. Ya, kalau kita bicara tentang expected goal, XG teman-teman, dalam 2 kali pertandingan beruntun pun ketika menghadapi Villarreal ini Barcelona ini miris banget. Expected goal itu angka harapan gol. Barcelona memperoleh 0,63. Jadi kalau kalian menonton replay, Barcelona nggak banyak menghasilkan peluang. Jadi capek-capek aja kalian menonton replay pertandingan. Yang kedua, Villarreal 0,69. 2 gol 0,69. Artinya permainan Villarreal lebih efektif daripada Barcelona. Memang kedua tim ini tidak menghasilkan banyak peluang, tapi secara efektivitas Villarreal mampu memanfaatkan kesalahan dari marking yang dilakukan Barcelona yang over. Dalam tanda petik ya teman-teman. Kenapa? Karena kerap kali di musim ini Barcelona kalah ataupun kebobolan ataupun kecolongan dari man-to-man marking yang bisa dimanfaatkan oleh lawan dengan cara melakukan pergerakan tanpa bola ataupun menarik pemain yang melakukan man-to-man marking tersebut ke dalam ataupun keluar dari posisi pemain Barcelona yang berada di posisi tersebut. Contohnya Dani Alves yang ditarik pergerakannya oleh pemain Villarreal nomor 14 ke tengah, sehingga di sektor kanan teman-teman Adama telat untuk track back, untuk turun ke bawah untuk menutup ataupun mengcover area Dani Alves, sehingga Fedraja mampu mencetak gol. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh teman-teman, kalau kita bicara tentang line up, Barcelona gunakan pola 4-3-3. Stegen di belakang, Alves, Araujo, Lenglet, Alba 4 back di belakang, 3 tengah, De Jong, Busquets, Pablo Gavi, 3 lagi di depan, Traoré, Auba, dan Ferran Torres. Ini formasi 4-3-3 klasik. Pun 4-4-2. Tembok Berlin yang digunakan oleh Villarreal, 4-4-2 yang mereka terapkan ini kalau kita komparasikan ketika Villarreal bermain di Champions League di kandang Bayern. Rapat padu padat organisasi jarak antar lini, mereka berhasil melakukan covering terhadap posisi yang ditinggalkan salah satu pemain, sehingga Barcelona kesulitan untuk menembus pertahanan dari dari Villarreal. Pun demikian, sekali lagi bahwa di musim ini Barcelona kesulitan di beberapa pertandingan semenjak di pertandingan Frankfurt. Mulai dari pertandingan Frankfurt. Nah, di situ mulai itu kesulitan Barcelona ketika 3 gelandang Barcelona di tengah diisolasi. Siapa aja misalnya di pertandingan ini, Busquets, De Jong, ataupun Pablo Gavi diisolasi, dan Barcelona tentu tidak akan bisa leluasa untuk bermain dari sektor tengah. Mau tidak mau bermain dari sektor kiri ataupun sektor kanan. Nah, sektor kanan, sektor kiri sudah mudah dibaca oleh lawan teman-teman. Kenapa? Kita ambil contoh pertandingan ini. Dari belakang, build up teman-teman, langsung tuh diagonal passing ke posisi Adama di sektor kanan. Nah, Adama dapat bola akan melakukan duel 1 lawan 1, skill individu. Nah, kalaupun lewat, Barcelona akan melakukan crossing lewat Adama. Crossing Barcelona pun gagal. Pun demikian dari sektor kiri, berhasil diredam oleh pemain-pemain dari Villarreal dengan melakukan cover defending. Tentunya sulit bagi Barcelona, teman-teman. Kenapa? Karena, ya, seperti yang dimention oleh wartawan di awal video ini tadi, teman-teman, bahwa pemain Barcelona, quote and quote ya, ini hati-hati, penafsirannya tidak memiliki pemain yang bertenaga ataupun tidak memiliki pemain yang eksplosif dari duel 1 lawan 1.
Kalau kita tarik sedikit aja lah ya beberapa tahun ke belakang teman-teman, Iniesta dia mampu kan melakukan pergerakan kelok 9 apalah whatever istilahnya teman-teman untuk melewati beberapa pemain, dan itu tentunya dengan pemain yang memiliki skill. Ketika 4-4-2 rapat padu padat diterapkan oleh Villarreal di permainan kali ini bisa memecah pergerakan defense yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Villarreal, itu nggak terlihat. Dan ya memang akhir-akhir ini teman-teman Barcelona memiliki intensitas yang sangat turun ya, lemah banget, tidak seperti biasanya teman-teman. Intensitas, ingin menangnya itu nggak ada, fighting spiritnya. Pun seusai pertandingan ini Dani Alves diwawancara bahwa kami perlu meningkatkan mentalitas. Nah, kalau aku bicara tentang mentalitas, memang hampir cobalah lihat preskon post match seusai match pemain Barca ataupun Xavi Hernandez itu sendiri terus-terusan tuh mention intensitas dan mentalitas, mentalitas dan intensitas itu terus berulang-ulang. Apa yang terjadi seusai pertandingan Barcelona kalau misalnya mereka tampil ataupun kalah teman-teman, dan ini ya terus terjadi deja vu, mentalitas, intensitas, dan ini memang harus ya menjadi concern yang bisa dan harus dirubah oleh pemain Barcelona di musim depan kalau misalnya tidak ingin terulang seperti ini lagi. Ya, mungkin itu ya terkait tentang Barcelona. Tentunya Xavi teman-teman sudah mengatakan kepada Presiden Barcelona Laporta akan melakukan perubahan, karena akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan skuad seperti ini. Kalau aku siapa yang dikeluarkan teman-teman, ini no offense ya, tidak ada penyerangan, tidak ada yang jelek-jelek nggak menjelek-jelekkan pemain Ricky Puig ataupun Ricky Puig, secara konotasi pengucapan seperti apa terserah kalian, tapi Ricky Puig ini sebaiknya dipinjamkan. Aku nggak mau mengatakan harus dibuang, aku tetap respect kepada Ricky Puig, karena Ricky Puig ini kalau nggak salah yang mengorbitkan, memberikan menit bermain di Barcelona utama Valverde ya, kalau salah ralat. Yang kedua Oscar Migueza, walaupun beberapa pertandingan oke, tetapi secara defense sangat buruk menurut aku, dalam tanda petik. Harus hati-hati Luke De Jong, Martin Braithwaite, kemudian ya itulah sih mungkin ya beberapa pemain yang mungkin di out kan. Ini saran aku aja ya, kalau kalian terima nggak syukur, kalaupun nggak apa-apa. Biasakan kalau misalnya tim yang kalian cintai itu, favoriti itu, kalau misalnya di suatu pertandingan jelek ataupun berkali-kali jelek, jangan bully pemainnya, jangan hina, jangan ejek. Kalau kritik saran oke. Kenapa teman-teman? Ini aku bicara sama beberapa pemain sepak bola. Ketika kita membuli, menghejek, menghina, dan sejenisnya teman-teman, itu merusak loh mental daripada pemain tersebut. Sudah rusak mentalnya, makin dirusak lagi. Kacau. Oke. Semoga bermanfaat. Bye.